Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Abdullah ingin menjelaskan tentang materi yang sudah dipelajari minggu lalu yang berjudul kewajiban belajar dan mengajar dan landasan ideologi pendidikan. Apa itu kewajiban belajar? Definisi kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi, memiliki sifat mengikat dan tidak bisa diabaikan. Kewajiban ini bisa berupa kewajiban moral, hukum, atau sosial yang diterapkan baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat luas. Kewajiban belajar ini adalah tanggung jawab setiap seorang individu, khususnya warga negara Indonesia, untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal demi pengembangan diri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar minimal selama 9 tahun. Pendidikan ini bukan sekedar hak, tetapi merupakan kewajiban yang bertujuan untuk membentuk generasi yang berpengetahuan luas dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Kewajiban mengajar merupakan tanggung jawab utama seorang pendidik untuk menyampaikan pengetahuan, membimbing dan mendidik siswa agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Kewajiban ini terutama ada pada pendidik atau guru yang harus merencanakan pembelajaran, menyampaikan pengetahuan, membimbing dan membina siswa secara komprehensif. Kewajiban mengajar mencakup membangun karakter siswa serta meningkatkan kompetensi mereka di bidang akademik dan moral. Pandangan ulama dalam kewajiban belajar dan mengajar. Menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, beliau menekankan pentingnya ilmu sebagai cahaya yang menerangi hidup. Ilmu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, belajar adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim, baik sebagai individu yang mencari ilmu maupun sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan yang kedua, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an menyatakan dalam karya-karyanya bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Beliau mengatakan bahwa ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah yang menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Kesimpulan dari pandangan beliau berdua adalah yaitu menekankan bahwa ilmu adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik sebagai pelajar maupun sebagai pengajar. Dan perspektif Al-Quran dan hadis tentang kewajiban belajar dan mengajar. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mengajak umat Islam untuk mencari ilmu agar Allah memberikan kemuliaan pada mereka kepada mereka. Yang berbunyi ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usjudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah
maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadis juga menguatkan pentingnya ilmu, seperti hadis yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, menunjukkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam Islam. Tujuan kewajiban belajar dan mengajar yaitu meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pembentukan karakter, mempersiapkan siswa untuk kehidupan sosial, dan meningkatkan kualitas SDM dengan memenuhi kewajiban belajar dan mengajar. Individu tidak hanya meningkatkan diri tetapi juga berkontribusi pada kemajuan umat. Terus teori landasan ideologi pendidikan. Apa itu landasan ideologi pendidikan? Ideologi pendidikan adalah seperangkat keyakinan mendasar yang menjadi fondasi dalam membentuk dan menjalankan sistem pendidikan, yang mencakup tidak hanya metode mengajar tetapi juga tujuan yang ingin dicapai. Nilai-nilai akan ditanamkan dan jenis masyarakat yang diharapkan terbentuk melalui proses pendidikan. Ideologi pendidikan merupakan fondasi yang membentuk arah dan tujuan pendidikan. Ideologi ini akan tercermin dalam tujuan pendidikan dan dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum tujuan pendidikan dalam suatu ideologi dapat beragam, seperti membentuk individu yang religius, nasionalis, dan berorientasi pada pasar kerja. Kurikulum akan mencerminkan nilai-nilai ideologi yang dianut. Misalnya, dalam sistem pendidikan berideologi agama, mata pelajaran agama akan diutamakan, sedangkan sistem yang berorientasi pada pasar kerja akan menekankan keterampilan teknis. Metode pembelajaran hal ini dipengaruhi oleh ideologi yang mendasarinya, seperti ideologi yang menghargai kebebasan individu mungkin lebih memilih metode yang berpusat pada siswa, sementara ideologi tradisional mungkin menggunakan metode pengajaran yang lebih terstruktur. Ayat Al-Quran yang terkait yaitu ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ideologi pendidikan adalah fondasi kuat yang membentuk karakter individu dan masyarakat. Agar relevan, perlu adanya kajian mendalam terhadap ideologi pendidikan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta mampu menghadapi tantangan global. Sekian dari saya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.